Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rusyani, NPM 260-290, kelas reguler pagi Banjarmasin, program studi teknik sipil, Fakultas Teknik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Irsyad Al-Banjari Banjarmasin. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan tema Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi, yang mana materi ini merupakan bab ke-7 dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh dosen Dr. Haja Sulastini, MSI. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, langsung saja masuk ke dalam pokok pembahasan berikut ini. Abstrak. Setiap warga negara mendambakan pemerintahan demokratis yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat. Hasrat ini dilandasi pemahaman bahwa pemerintahan demokratis memberi peluang bagi tumbuhnya prinsip menghargai keberadaan individu untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara secara maksimal. Karena itu, demokrasi perlu ditumbuhkan, dipelihara, dan dihormati oleh setiap warga negara, tentunya dengan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Demokrasi intinya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kretin yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Jadi, demos kretin atau demos kratos berarti pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau the government from the people, by the people, and for the people. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. 3 tradisi pemikiran politik yakni yang pertama, teori Aristotelian klasik. Demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua, teori abad pertengahan. Demokrasi yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang ketiga, doktrin kontemporer. Demokrasi menerapkan konsep republik dipandang sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi antara lain demokrasi protektif, demokrasi pembangunan, demokrasi equilibrium, dan demokrasi partisipatoris. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni yang pertama, cita-cita rapat, cita-cita massa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Dengan demikian, demokrasi diyakini dan diterima sebagai sistem politik yang baik guna mencapai kesejahteraan bangsa. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Tanpa adanya demokrasi di suatu negara dan segala sesuatunya diatur oleh pemerintah, maka hilanglah kesejahteraan masyarakat dan kacaulah negara tersebut. Suatu negara perlu adanya masyarakat yang komplement, mendukung, dan masyarakat perlu terlibat dalam pembangunan suatu negara demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan negara. Dengan demokrasi, tak ada saling ingin menang sendiri dan saling memaksakan kehendak. Sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid monoteisme. Yang ketiga,
sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat atau Eropa mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuki sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Model pemerintahan demokratis, model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota lain sekitarnya. Dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang Dasar 1950, dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat, setelah dilakukan amandemen atau perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Dewan Perwakilan Rakyat, setelah amandemen perubahan yang terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Fungsi DPR ada 3, yaitu fungsi legislasi membentuk undang-undang, fungsi anggaran menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden, dan fungsi pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Dasar. DPR mempunyai hak interpelasi, meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dewan Perwakilan Daerah. Sistem perwakilan di Indonesia, selain terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Yang pertama, kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan. Demokrasi Indonesia selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Sebagai demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideologi Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengapa kehidupan yang demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yang ketiga, bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara? Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memadai, sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyatnya dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. Kesimpulan, hakikat demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal ini sesuai dengan 3 pilar penegak demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Instrumentasi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan kenegaraan Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila secara ideal telah terumuskan, sedang dalam tataran empiris mengalami pasang surut. Jadi itu tadi video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata dan lain hal, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian video presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.